Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Papua. Kerusuhan yang dilakukan masa pengiring jenazah Lukas NMB menyebabkan 14 orang terluka dan 25 bangunan dibakar. Dari keterangan pihak kepolisian daerah Papua, peristiwa kerusuhan yang terjadi saat arak-arakan jenazah Lukas NMB dari lapangan Stakin menuju rumah duka di Koya Tengah menyebabkan 14 orang terluka berat dan juga ringan. Ke-14 orang tersebut diantaranya 7 anggota Polri, 1 personil TNI, 5 warga sipil, dan pejabat gubernur Papua. Selain korban luka, terdapat kerugian material, ada 25 bangunan yang dibakar, 1 mobil dibakar, kemudian 5 kendaraan rusak, dan 3 bangunan dirusak. Di antara korban luka adalah wartawan CNN Indonesia, Ari Bagus Purnomo, yang sempat dikeroyok hingga mengakibatkan luka parah pada bagian lutut, tangan, leher di bagian belakang kepala korban. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menegaskan akan memproses hukum para pelaku kericuhan. Dan kita ke Jakarta, kasus pabrik film porno di Jagakarsa, Jakarta Selatan memasuki babak baru. 11 pemain film termasuk Siska E ditetapkan polisi sebagai tersangka. Usai menggelar penyelidikan selama 2 bulan, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Kamis sore 28 Desember mengumumkan 11 tersangka baru dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Mereka merupakan 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita. 2 diantaranya adalah kreator konten Siska E dan Meli 3GP. Penetapan status tersangka itu sesuai dengan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik beberapa waktu lalu. Sebagai tindak lanjut, penyidik segera memanggil ke-11 tersangka untuk dimintai keterangan pada Senin 8 Januari 2024. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar aktivitas rumah produksi pembuat film porno di Jakarta Selatan. Polisi kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kita ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pengunjung pantai Sindeas, Tapanuli Tengah dikejutkan dengan penampakan paus jenis sperma sepanjang lebih dari 16 meter. Dengan bobot puluhan ton terdampar di perairan dangkal. Meski sempat hidup, namun paus itu akhirnya mati. Seperti inilah rekaman amatir pengunjung pantai saat mengabadikan penampakan paus yang terdampar di perairan dangkal di pantai Sindeas pada Senin. Terlihat paus masih hidup, pengunjung pantai sempat berusaha untuk menarik paus kembali ke tengah laut. Namun usaha mereka gagal lantaran kerasnya terjangan ombak hingga membuat paus terus terseret ke perairan dangkal. Akibatnya paus tersebut mati. Besarnya bangkai paus membuat petugas sempat mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi dan penguburan. Aparat pemerintah setempat menurunkan sejumlah alat berat.